Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua pada koordinasi awal terkait dengan verifikasi data calon murid baru SPMB tahun 2025. Kita ketahui bersama bahwa telah turun atau telah terbit Permendikdasmen tahun tentang sistem penerimaan murid baru. Oleh karenanya, kita harus segera bergerak terkait dengan persiapan pelaksanaan SPMB tersebut, dan utamanya pada saat ini adalah terkait dengan verifikasi data dokumen calon murid SMP dari sekolah asal atau dari SD maupun MI. Bapak Ibu semua, kita ketahui bahwa SPMB ini harus berjalan dengan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Dan pemerintah daerah telah memberikan atau membuat sistem layanan online terkait dengan SPMB jenjang SMP ini di SPMB Patika Bu ID. Dan ini kita sudah ada subdomain dari yang berbeda dengan tahun lalu. Dan evaluasi dari tahun lalu supaya tidak menumpuk input dokumen di saat pendaftaran, maka kita sudah memulai terlebih dahulu atau mengawali tahapan verifikasi dari sekolah asal. Jadi pertama adalah verifikasi calon murid SMP dari sekolah awal. Nanti saat pendaftaran ada verifikasi data dokumen calon murid oleh sekolah tujuan atau SMP yang dituju. Maka nanti akan diinformasikan bagaimana teknis nanti verifikasi dari sekolah awal tersebut, calon murid dari sekolah awal. Ada beberapa yang harus diverifikasi, teman-teman semua, yaitu yang pertama adalah verifikasi data diri anak. Verifikasi data diri anak. Nah, ini sistem kita sudah terintegrasi dengan data Dapodik. Jadi teman-teman semua tidak perlu khawatir terkait nanti verifikasi data diri anak. Kemudian yang kedua adalah verifikasi domisili dari anak. Karena ini penting sekali terkait nanti ada jalur untuk pendaftaran, itu ada 4 jalur, kemudian juga mutasi, prestasi, dan afirmasi. Nah, di jalur domisili ini penting sekali nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan semua untuk memverifikasi dengan faktual untuk domisili dari anak-anak. Dan tidak perlu khawatir Bapak Ibu, rekan-rekan semua, untuk sistem kita juga sudah terintegrasi dengan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah verifikasi terkait dengan dokumen afirmasi anak. Jadi terkait dengan PK dan sebagainya. Dan jangan khawatir juga bahwa sistem kita nanti untuk SPMB ini juga terintegrasi dengan data dari DTKS yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, seperti itu. Jadi nanti lebih teknis akan disampaikan oleh tim kami, dan berikutnya kami mohon arahan dan saran dari Bapak Fauzin Putiarso, STMBD, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salamnya sudah ada yang terdengar hanya 3 orang ini. Waalaikumsalam, Pak. Saya ulangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak sekali.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, matur nuwun Ibu dan Bapak yang saya hormati. Terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Anwar Masuki, Kepala Pak Kasih Kurikulum SMP tahun beserta seluruh staf yang mendampingi, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, Kepala SD Negeri dan Swasta, juga Ibu dan Bapak Operator SD Negeri dan Swasta se-Kabupaten Pati, serta teman-teman penyedia kegiatan online SPMP dari PT BTU yang saya hormati pula. Terlebih dahulu bersama-sama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul atau mengadakan pertemuan melalui daring ini dalam keadaan sejahtera apapun. Ibu dan Bapak yang saya hormati, agenda kita pada kesempatan ini adalah mendengarkan penjelasan atau kalimat langsungnya sosialisasi tentang SPMP Kabupaten Pati tahun 2025-2026. Jadi Ibu dan Bapak, bahwa pada tahun pelajaran yang akan datang, pada tahun 2025 ini tidak ada lagi PPDB. Penerimaan peserta didik baru tidak ada, yang ada adalah seleksi dan ini sistem penerimaan murid baru. Jadi hanya ganti istilahnya sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2025-2026. Apa yang disampaikan pada pertemuan ini tentu kebijakan-kebijakan ini hanya berlaku pada saat SPMP tahun 25 di Kabupaten Pati. Sehingga tidak menutup kemungkinan kabupaten kebijakan yang dilaksanakan berbeda. Misalnya persentase yang diterima dari masing-masing jalur. Atau barangkali ada kebijakan tambahan yang mengakibatkan kebijakan penerimaan baru antara kabupaten satu dengan kabupaten lain tidak sama. Jadi kan pada pertemuan ini hanya berlaku untuk di Kabupaten Pati di tingkat SMP. Untuk diterima di SMP pilihannya, nanti ada beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur domisili. Kalau dulu namanya jalur zonasi. Di Kabupaten Pati menyebutnya jalur domisili. Kemudian yang kedua ada pintu untuk masuk ke SMP pilihannya ini menggunakan jalur afirmasi. Afirmasi ini mempertimbangkan calon murid yang akan berdasarkan kondisi ekonomi orang tua atau karena kondisi berkebutuhan khusus. Untuk dinyatakan kondisi ekonomi yang afirmasi, tentu ini nanti ada dukungan data yang namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dikeluarkan dari Dinas Sosial. Lalu bagaimana kalau ada calon murid yang akan mendaftar ini di keluarga ekonomi kurang mampu, namun tidak terdata di Dinas Sosial pada DTKS, maka keluarga siswa ini diminta untuk segera menghubungi ke desa masing-masing, meminta untuk bisa di-input sebagai keluarga atau siswa yang. Kemudian jalur yang ketiga untuk masuk ke SMP pilihannya yaitu
jalur mutasi. Jalur mutasi ini mempertimbangkan karena perpindahan tugas orang tua. Kemudian yang keempat melalui jalur prestasi. Ada suatu daerah, suatu desa yang tidak bisa masuk ke satuan pendidikan pilihannya di SMP pilihannya karena jaraknya terlalu jauh ke SMP manapun jauh. Nah, maka nanti akan ada kebijakan domisili khusus. Nah, misalnya ini hanya contoh. Misalnya di Kecamatan Pati ada desa Sinoman, ada desa Purworejo, ada desa Sugiharjo. Nah, ini daerah ini terlalu jauh. Kalau menuju ke SMP Juwana terlalu jauh, menuju ke SMP 1 Pati juga jauh. Ya, nah maka kepada desa itu bisa akan diberlakukan zonasi khusus, domisili khusus dengan mempertimbangkan jaraknya juga. Tapi nanti akan persentasenya akan dihitung tersendiri. Nah, ini. Mengapa domisili khusus? Karena biasanya, misalnya ke SMP 1 Pati, ini kalau ke timur itu sampai toko ada itu sudah full, sudah batas maksimal. Siswa yang diterima melalui jalur domisili itu sudah tercukupi. Akibatnya siswa yang dari toko ada ke timur itu Pati. Mau ke SMP 1 Juwana juga tidak bisa terlalu jauh. Nah, ini nanti itu yang dinamakan perlakuan kepada desa zonasi khusus atau domisili khusus. Berikutnya untuk masuk ke SMP bisa juga yang keempat melalui jalur prestasi. Jalur prestasi. Nah, nanti di satuan pendidikan yang akan dituju nah, akan diinformasikan SMP X menerima jumlah siswa berdasarkan rombongan belajar yang ada dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang kelas dan tenaga pendidik. Jadi tidak bisa Bapak atau Ibu Kepala Sekolah kan saya pengen membuka 10 rombel padahal ruang kelasnya tidak tersedia atau ruang kelasnya ada tapi jumlah tenaga pendidiknya batas. Nah, jadi untuk bisa menerima jumlah rombel ini mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarananya. Nah, ini nanti setiap kan akan menginformasikan SMX rombel diisi maksimal 32. Misalnya ada SMP X menerima 2 rombel, maka di SMP itu hanya bisa menerima murid baru maksud saya banyak 2 kali 32 atau 64. Pak, ini ada 1 Pak. Kalau tidak diterima nanti dia dikhawatirkan akan putus sekolah. Nah, ini kita tidak usah berandai-andai seperti itu. Ketika tidak diterima, langsung segera masuk melalui di SMP itu segera ambil dari domisili nggak masuk bisa segera masuk melalui pintu kedua melalui jalur afirmasi. Memenuhi syarat apa tidak? Nah, apabila memiliki DTKS atau berkebutuhan khusus maka memenuhi syarat untuk mendaftar jalur afirmasi. Tidak bisa lagi segera daftar jalur mutasi. Orang tuanya segera masuk melalui jalur mutasi, prestasi. Jalur prestasi ini sifatnya prosentasenya itu bisa fleksibel. Artinya, manakala jalur
domisili atau jalur afirmasi atau jalur mutasi tidak terisi, maka kekurangannya akan diisi melalui jalur prestasi. Contohnya ada SMPX akan menerima murid sebanyak 100 dari jalur domisili sudah terisi penuh. Nah, melalui jalur mutasi misalnya akan menerima 5%, berarti 5 siswa. Tidak ada murid yang masuk melalui jalur mutasi. Nah, maka kekurangan 5 ini akan terisi melalui jalur prestasi. Nah, mohon bisa diinformasikan kepada Ibu dan Bapak di SD bahwa apabila siswa sudah diterima melalui jalur prestasi, tolong diinformasikan itu belum tentu aman. Belum tentu aman. Karena bisa jadi, ya, misalnya jalur prestasi akan menerima 20. Kemudian jalur mutasi akan menerima 5. Kebetulan jalur mutasi ini hanya terisi 2, berarti kurang 3. Kurang 3 ini otomatis nanti jalur prestasi akan menambah menjadi 23. Ketika murid yang sudah diterima melalui jalur prestasi urutan ke-23 atau urutan di atas 20, nah 21, 22, 23, ini mohon bisa difahami, bisa difahamkan kondisi ini karena ketika detik-detik akhir nanti tiba-tiba jalur mutasi ini terisi, yang 2 tadi akhirnya terisi, ada penambahan 3 menjadi 5, nomor urut 2 itu akan tergeser. Nah, kalau sudah tergeser, agar dicek barangkali diterima pada pilihan kedua. Dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendaftar nanti diverifikasi di tempat pendaftaran pada pilihan pertama. Nah, Bapak Ibu. Jadi ketika sudah diverifikasi di pilihan pertama, tentu tidak perlu melakukan verifikasi lagi di pilihan. Ini beberapa hal kebijakan yang perlu diketahui. Secara detail kebijakannya bagaimana nanti akan secara teknis akan disampaikan oleh Pak Anwar selaku Kasih Kurikulum SMP. Kemudian Ibu dan Bapak, rentang waktu yang masih tersedia ini agar bisa digunakan untuk mengunggah pada link yang sudah disediakan, antara lain dokumen-dokumen akte kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan lulus atau ijazah, kemudian kartu DTKS, ini bagi yang memiliki, juga surat keterangan penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas ini tidak ditentukan oleh ibu dan bapak guru atau orang tua. Ini murid saya ini disabilitas, tidak demikian. Disabilitas atau tidak disabilitas itu ditentukan oleh dokter spesialis, diterbitkannya surat keterangan. Kemudian dokumen yang perlu diunggah berikutnya adalah scan nilai rapot. Apabila murid ini memiliki piagam kejuaraan yang memenuhi syarat, maka bisa diunggah sekalian. Berikutnya yang perlu diunggah surat penugasan orang tua atau SK mengajar. Ini bagi murid yang orang tuanya guru, karena nampaknya ada perlakuan berbeda pada guru yang memiliki putra atau putri bersekolah di SMP itu. Nah, jadi mohon dipahami, misalnya ada
siswa yang orang tuanya guru, ini yang dimaksud adalah guru yang mengajar di satuan pendidikan tempat eh, yang akan dituju oleh putranya, misalnya di SMP X. Tentu tidak relevan kalau gurunya orang tuanya guru SD, kemudian digunakan untuk apa itu, kalau bagi putranya yang ingin mendaftar ke SMP tertentu atau SMP X. Kemudian ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua atau wali, atau dalam kesehariannya biasanya disingkat SPTJM. Nah, ini ibu bapak yang perlu saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang atau masih ragu-ragu, bisa pula dikomunikasikan. Nanti ada forum tanya jawab. Apabila di luar pertemuan ini, besok pagi ada atau hari yang akan datang, ada permasalahan-permasalahan, sekiranya memungkinkan bisa berkonsultasi ke distrik atau berkomunikasi lewat WA atau telepon. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya hanya bisa mendoakan semoga Ibu dan Bapak semuanya senantiasa diberikan kesehatan yang baik, diberikan kesehatan yang prima, diberi kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari, kemudian diberikan yang soleh, yang solehah, yang ikhlas juga Amin. orang tuanya. Amin. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan. Saya tutup dengan pantun singkat. Apabila ingin membuat galah, belilah bambu di Surabaya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta tolong dimaafkan saya. Terima kasih kepada teman-teman penyedia dari PT BTU. Selamat bertugas. Mohon untuk bisa memberikan penjelasan berkenaan dengan kegiatan SPMB ini dengan detail agar dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak ada kendala apapun. Terima kasih. Eh, Mohon titip salam untuk teman-teman di satuan pendidikan atau tidak ikut hadir dalam pertemuan Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada rekan-rekan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan juga rekan-rekan operator sekolah asal sekalian karena telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila Putri dari bagian tim BTU. Di sini saya akan menjelaskan terkait panduan aplikasi SPMB. Boleh dibantu share screen, Mbak Jemah? Apakah sudah terlihat? Terlihat. Sudah, Bu. Terlihat. Di sini saya akan melakukan simulasi dan sosialisasi terkait panduan aplikasi SPMB dari sisi peran sekolah asal. Boleh dilanjut, Mbak? Bisa dilanjut, Mbak? Di sini. Sebentar. Bisa. Ya.
Di sini alur SPMB dibagi menjadi 3 alur. Yang pertama ada pra-SPMB, ada pelaksanaan SPMB, dan juga ada pasca SPMB. Yang pertama ada pra-SPMB, yaitu persiapan data dan kelengkapan calon peserta didik. Di sini sekolah asal siswa melakukan pemilihan jalur dan satuan pendidikan. Lalu Mbak Jema? Oh ya, sebentar. Nah, SPMB. Ya, yang pertama ada pra-SPMB, yaitu persiapan didik, di mana tugas dari sekolah asal yaitu memverifikasi dan validasi data calon peserta didik. Lalu melengkapi kelengkapan calon peserta didik serta dilakukannya sosialisasi dan simulasi. Lanjut. Lanjut ke pelaksanaan SPMB, yaitu pemilihan jalur dan satuan pendidikan, serta proses pemeringkatan. Di sini, siswa melakukan pemilihan jalur dan satuan pendidikan, lalu sekolah tujuan melakukan verifikasi berkas dan penerimaan, serta ada proses seleksi dan pemeringkatan. Lalu ada pasca SPMB, yaitu proses daftar ulang. Di sini calon peserta didik melakukan daftar ulang SPMB. Lanjut ke peran sekolah asal. Di sini rekan-rekan operator sekolah asal bisa masuk ke website dengan domain admin.spmb.patikap.go.id. Setelah itu login menggunakan akun SDM Data. Lalu peran yang dipilih adalah peran operator sekolah asal. Lalu masuk ke menu beranda. Di menu beranda ini ada menu edit kepala sekolah. Ini untuk menyesuaikan nama kepala sekolah tersebut apakah sudah sesuai dengan sistem saat ini. Lalu ada menu lihat akreditasi, di mana di sini bisa melihat akreditasi sekolah. Namun rekan-rekan operator sekolah asal tidak dapat merubah akreditasi sekolah ini. Namun jika nantinya ada perubahan, maka bisa diajukan kepada kami untuk melakukan perubahan. Lalu ada menu edit titik koordinat di sini untuk menyesuaikan titik lokasi sekolah. Lanjut ke menu peserta didik, di sini ada data terverifikasi dan belum terverifikasi. Di sini untuk melihat siswa tersebut apakah sudah terverifikasi atau belum. Lalu ada menu download peserta didik, kemudian ada menu tarik data siswa, di sini untuk menarik data siswa per sekolah. Setelah itu ada kita sediakan unduh template nilai raport untuk nantinya rekan-rekan operator sekolah asal mengisi nilai raport tersebut. Setelah itu diunggah template nilai raport, maka akan secara otomatis nilai raport siswa akan masuk ke profil peserta didik. Lanjut di menu profil peserta didik. Di sini ada menu ubah data peserta didik. Maaf Mbak, pelan-pelan saja ya untuk kecepatannya. Jangan terlalu cepat banget. Inggi Pak. Kemudian didik ini yang pertama ada menu ubah data peserta didik. Di sini untuk menyesuaikan data peserta didik. Lalu ada menu ubah password, yaitu untuk mengubah jika nantinya ada siswa yang mungkin lupa password akunnya, maka rekan-rekan operator sekolah asal bisa membantu siswa tersebut untuk merubah password akun siswa tersebut. Setelah itu ada batal verifikasi, di mana di sini untuk membatalkan verifikasi jika nantinya siswa tersebut sudah melakukan verifikasi namun masih ada kesalahan pada data siswa tersebut. Lalu ada riwayat akun peserta didik, di mana di sini bisa melihat kapan akun tersebut login dan juga kapan ada perubahan, juga kapan siswa tersebut melakukan perubahan atau siapa yang merubah data tersebut.
Lalu ada menu cetak dokumen dan juga ada menu permadanan data peserta didik. Di menu permadanan data peserta didik ini ada dua, yaitu ada menu permadanan di Disdukcapil yang nantinya bisa disesuaikan dengan data siswa yang ada. Lalu ada permadanan DTKS yang nantinya untuk siswa yang melakukan jalur afirmasi. Lanjut ke menu persetujuan. Di menu persetujuan ini lihat bahwa siswa tersebut melakukan perbaikan data diri. Lalu ada menu cari siswa. Setelah itu ada menu admin akun, di mana di menu admin akun ini bisa menambah akun lebih dari satu operator. Nah, jika nantinya ada sekolah yang memiliki lebih dari operator, maka bisa menambah di menu tambah akun ini. Setelah itu ada menu unduh data operator, serta ada menu hapus, tambah peran, dan ubah password. Lanjut ke langkah-langkah verifikasi dan validasi. Di sini masuk ke menu peserta didik, lalu pilih ubah data. Setelah memilih ubah data, diperiksa dan dilengkapi data siswanya. Nah, di sini dilihat per kolom apakah di atas kolom tersebut ada tanda bintang berwarna merah. Jika nantinya ada tanda bintang berwarna merah, maka kolom tersebut wajib untuk diisi. Setelah melakukan kelengkapan data, maka di sini bisa ubah titik koordinat data peserta didik. Dipastikan titik koordinat peserta didik ini disesuaikan dengan tempat tinggal. Lalu setelah melakukan perbaikan data dan juga melakukan menyesuaikan titik koordinat, maka akan muncul konfirmasi. Nah, di sini bisa klik tidak apabila akan membatalkan perubahan data, dan bisa klik simpan jika hanya ingin menyimpan tanpa memverifikasi, dan juga klik simpan dan verifikasi apabila data peserta didik sudah sesuai. Setelah itu, siswa yang sudah terverifikasi akan ditandai dengan ikon centang berwarna hijau. Namun, jika siswa belum terverifikasi, maka siswa tersebut akan ditandai dengan centang yang berwarna abu-abu. Setelah itu, untuk mencetak surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM, ini dipastikan bahwa siswa tersebut harus sudah terverifikasi, karena jika belum terverifikasi, maka siswa tersebut akan tidak bisa untuk mencetak SPTJM. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan, bisa langsung masuk simulasi. Disclaimer terlebih dahulu, saya akan melakukan simulasi dari dua sisi, yaitu dari sisi operator sekolah asal dan juga dari sisi siswa. Yang pertama, mungkin rekan-rekan operator sekolah asal bisa login bisa membuka website dengan domain admin spmb.patikap.go.id. Setelah itu login menggunakan akun SDM Data. Yaitu yang dipilih perannya adalah operator sekolah asal. Lalu klik lanjutkan. Setelah itu pilih instansi. Di sini disesuaikan instansinya dengan sekolah rekan-rekan operator sekolah asal sekalian. Sebagai contoh, di sini saya akan melakukan verifikasi pada SD Negeri Bagen 01. Diulangi lagi, Mbak. Baik. Di sini login menggunakan akun SDM Data. Setelah itu, klik lanjutkan. Lalu pilih peran operator sekolah asal. Setelah itu, lanjutkan. Lalu pilih instansinya. Di sini bisa disesuaikan instansinya dengan rekan-rekan operator sekolah asal sekalian. Di sini sebagai contoh mungkin saya akan melakukan verifikasi pada SD Negeri Bagen 01.
Masuk ke aplikasi, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Seperti yang ada menu lihat akreditasi sekolah dan juga ada menu ubah titik koordinat. Lalu rekan-rekan operator sekolah asal bisa masuk ke menu peserta didik. Di sini dilihat bahwa ada peserta didik yang belum terverifikasi pada kolom belum terverifikasi. Setelah itu bisa diklik. Bisa pelan-pelan. Boleh. Setelah itu bisa diklik profil siswa. Maaf Mbak, bisa ulang lagi dari username tadi yang diketik apa ya? Apa nanti setiap sekolah dapat username sendiri-sendiri apa gimana ya? Terima kasih. Untuk username-nya menggunakan akun SDM datanya masing-masing. Bisa diulang Mbak Cemah dari username. Kalau mohon maaf ya Ibu, jadi ini untuk kita email dari kita ini pakai yang punya kita dulu. Nanti kalau operator sekolah asal itu nanti ada bisa cek di akun SDM data ya Bu. Seperti itu. Disesuaikan dengan akun SDM datanya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian bisa klik lanjutkan setelah melakukan login menggunakan SDM data. Lalu di sini bisa pilih peran, yaitu peran operator sekolah asal. Lalu bisa diklik lanjutkan. Di sini disesuaikan dengan sekolahnya operator sekolah asal masing-masing. Setelah itu bisa klik lanjutkan, masuk ke aplikasi, lalu pilih menu peserta didik. Nah, di sini diklik profil siswa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa siswa tersebut belum terverifikasi dengan ditandai centang berwarna abu-abu. Setelah itu, klik ubah. Nah, di sini bisa disesuaikan datanya dengan data siswa. Bisa dilihat juga apakah di atas kolom tersebut ada tanda bintang berwarna merah. Jika ada bintang berwarna merah, maka kolom tersebut wajib untuk diisi. Coba sih cedak tak belen Mbak, iki tak nunggu. Maaf Mbak, itu untuk yang jenjang kelas akhir ya Mbak? Ya Mas. Itu untuk jenjang kelas tinggi ya, misalnya untuk SD kelas 6, SMP kelas 3 gitu nggih? Betul Bapak. Jadi karena untuk Pati, kami kan yang kita gunakan dipakai BTU itu hanya untuk jenjang SMP aja Pak. Jadi yang masuk di sini dia asal sekolahnya dari SD aja gitu, kelas 6 tingkat akhirnya. Baik, terima kasih Mbak. Untuk siswa apakah ada mempunyai hak akses untuk login? Itu saja. Terima kasih. Bisa Pak, ada nanti. Jadi kita akan runtutin dulu. Kita akan coba dulu verifikasi dan validasi dari sisi operator sekolah asal terlebih dahulu. Nanti kita coba lanjut ke sisi siswanya. Jadi boleh dilanjut dulu ya Pak. Kita coba Terima kasih. Baik Pak. Boleh dilanjut Mbak Sarah untuk verbalnya. Setelah itu bisa di-scroll ke bawah. Ini disesuaikan saja dengan data siswa. Setelah itu, di sini diisi juga alamat jalannya.
Lalu di sini ada titik lokasi di mana kita bisa mengubah titik lokasi siswa. Di sini bisa disesuaikan dengan dua cara. Yang pertama ada secara langsung melalui aplikasinya, yaitu dengan ubah mode peta, lalu bisa menggunakan mode satelit. Setelah itu, untuk cara yang kedua, mungkin rekan-rekan operator sekolah asal bisa membuka tab baru. Lalu setelah itu buka Google Maps. Setelah itu dengan alamat lokasi dari tempat tinggal peserta didik tersebut. Nah, setelah itu bisa klik kanan, lalu di sini bisa terlihat ada lintang dan bujur, lalu bisa langsung di-copy. Nah, setelah di-copy, kemudian kembali ke aplikasi, lalu dipaste di kolom titik lokasi. Bu, izin bertanya. Ini, Bu. Izin bertanya, kalau misalnya ada peserta didik saya, itu kakaknya misal dari Jawa Timur, lah domisilinya kan di Pati, itu gimana ya Bu solusinya? Makasih. Maaf Bapak Ibu. Nanti Maaf Bapak Ibu, agar penjelasannya dilanjutkan dulu, nanti diberi waktu lain-lain gitu supaya penjelasan berjalan lancar, tidak terpotong-potong. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Ya, setuju, Pak. setuju. Boleh dibagi satu. Setelah itu, setelah melakukan penyesuaian data dan juga sudah menyesuaikan titik koordinat, maka kita bisa klik simpan. Setelah itu akan muncul konfirmasi tentang data pribadi. Kita bisa klik centang berwarna hijau, lalu kita klik ya. Setelah itu akan muncul konfirmasi kembali, kita bisa klik simpan dan verifikasi. Nanti akan ada notifikasi bahwa biodata berhasil diubah. Kita coba untuk refresh. Nah, setelah di-refresh, maka centangnya akan berubah menjadi berwarna hijau, ditandakan bahwa siswa sudah terverifikasi. Setelah itu untuk pengisian nilai rapot dan juga dijelaskan oleh Mbak Jemah. Oke, terima kasih. Baik, Sarah. Selanjutnya, saya akan coba menjelaskan untuk pengisian kelengkapan dan juga nilai raport dan prestasi. Nah, nanti kita di operator sekolah asal diutamakan terlebih dahulu verifikasi biodata siswa tersebut. Nanti kalau misalnya seluruh siswanya sudah diverifikasi data dan sudah terverifikasi, baru bisa kita tambahkan kelengkapan, prestasi, atau mungkin nilai raport. Nah, di sini terlebih dahulu mengenai kelengkapan ya. Nah, di sini ada beberapa dokumen yang perlu di-upload untuk dikelengkapan. Lalu, nah di sini kan ada beberapa yang memang wajib semua jalur atau juga ada yang jalur khusus. Nah, kalau misalnya siswanya udah ada beberapa dokumen, mungkin bisa dibantu uploadkan, seperti akta kelahiran itu udah pasti kan sudah ada dari peserta didik, jadi kita coba upload.
setelah bisa terupload ini operator sekolah asal juga bisa preview dulu apakah yang diupload itu sudah benar apa belum. Jadi nanti bisa dilihat dulu ya seperti ini. Nah, ini kan kalau misalnya kelengkapannya baru ada misalnya akta kelahiran aja nih sama kartu keluarga nggak apa-apa, diupload dulu yang ada. Bisa lanjut ke pengisian yang lainnya. Nah, di sini ada upload nilai rapot. Untuk nilai rapot sendiri itu bisa dilakukan oleh operator sekolah asal itu dengan jika untuk lebih cepatnya itu bisa langsung masuk ke menu peserta didik kembali. Kita klik yang titik 3 ini. Nah, di sini ada unduh nilai rapot. Nanti operator sekolah asal bisa melakukan upload nilai rapotnya itu seluruh siswa, tidak unduh nilai upload nilai rapotnya. Coba klik ya. Sudah terupload, sudah terdownload ya. Kita coba lihat. Di sini tadi saya sudah coba mengisikan untuk nilai rapotnya. Nah, nanti untuk tampilan Excel nilai rapot template yang kita sudah sediakan ini seperti ini. Ada namanya, semesternya, terus ada mata pelajarannya apa. Nah, terus di sini untuk tampilan awalnya itu hanya nilainya aja yang kosong. Jadi diperhatikan untuk operator sekolah asal, di sini template-nya jangan diubah atau ditambahkan atau ada yang dihapus. Karena nanti berdampak pada saat unggah nilai rapotnya itu tidak bisa atau error. Karena ini kan dari kita template-nya sudah seperti ini. Karena ini kan ada dia tuh mempunyai setiap siswa mempunyai penggunanya ID masing-masing dan itu berbeda dengan dipastikan untuk datanya yang diubah hanya nilai rapotnya saja, nilainya saja yang bisa diedit atau ditambahkan. Sisanya menambahkan kolom atau menambahkan sheet itu tidak bisa atau mungkin menghapus itu juga tidak bisa. Nah, di sini kan nanti untuk tampilan awalnya itu semuanya kosong. Di sini saya sudah coba menginputkan untuk nama tadi di Alifa Najwa nilainya seperti ini. Nanti input masing-masing mata pelajaran per semesternya. Nah, bisa seperti ini ya. Untuk formatnya juga ada titik, ada koma untuk 2 digit di belakang koma ya. Seperti ini. Nanti setelah isi semuanya, simpan datanya, lalu kita balik kembali. Mbak Jema, Bentar maaf, ya. nggak masuk Belum ke share screen ya? Iya. Oh ya, sebentar. Saya coba. Lupa. Sebentar. Oh iya. Kita coba yang ini. Nah, di sini untuk tampilan Excel-nya. Nanti yang tadi sudah terdownload di bagian admin SPMB untuk template-nya itu tampilannya akan seperti ini. Ada nama pengguna ID, ada NISN-nya, ada nama. Nah, untuk di sini kan nilainya itu udah template-nya itu masih 0 semua ya. Jadi apa tuh? mohon maaf, Pak. Nah, jadi di sini untuk input nilainya itu berdasarkan mata pelajaran per semester. Nah, di sini kan dari arahan dari dinas untuk mata pelajarannya itu 4 mata pelajaran, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, sama Matematika. Lalu inputnya juga per semester dari kelas 4 semester 1, 5 semester terakhir. Di sini akan ada 4 semester, kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2. Terus lanjut juga ada kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan kelas 6 semester 1. Nanti diinput satu-satu per mata pelajaran untuk nilainya. Jadi mohon diingatkan kembali untuk operator sekolah asal, Excel ini template-nya jangan pernah diubah atau mungkin dihapus kolomnya. Jadi yang boleh diinput itu hanya nilainya saja. Karena kan nilainya tadi masih kosong, kita bisa inputkan nilainya. Nah, di sini juga untuk nilainya juga kita beri template-nya itu bisa nilainya ada 2 digit di belakang koma. Bisa diinput seperti itu. Nanti jika memang operator sekolah asal sudah diinput semua per mata pelajarannya per semester dari semua siswa, nanti bisa
disimpan saja datanya, lalu bisa diunggah kembali di laman admin spmb.go.id, masuk lagi sebagai operator pasal, lalu masuk ke menu peserta didik. Nah, saya akan coba uploadkan untuk unggah nilai rapot yang tadi sudah saya isi. Ini untuk klasifikasinya umum ya. Kita unggah. Kita coba upload. Nah, data rapot berhasil. Nah, kita coba masuk ke siswa yang tadi sudah terverifikasi. Kita coba klik action-nya lagi. Nah, jika tadi template-nya sudah terupload dan sudah terisi, itu nanti otomatis terisi sendiri di bagian profil peserta didiknya masing-masing. Nah, tadi kan di nilai rapot peserta didik Alifan ini belum ada nilai rapot. Nah, karena tadi saya sudah upload nilai rapot template-nya itu, jadi udah terisi otomatis di sini. Seperti itu. Nah, nanti untuk selanjutnya di sini juga jika memang siswa menggunakan jalur prestasi, itu juga siswanya bisa menambahkan untuk prestasinya tersebut. Kalau memang dia menggunakan jalur prestasi. Nah, di sini kita coba. Ini sudah terupload untuk prestasi, untuk nilai rapot sudah terisi. Nah, lalu siswanya sendiri untuk itu baru bisa dilakukan cetak dokumen SPTJM. Karena di dalam dokumen SPTJM itu tertera prestasi dari siswa tersebut dan nilai rapot. Kita coba cek untuk cetak SPTJM. Kita konfirmasi, ya. Nah, jadi untuk tampilan SPTJM-nya itu dari sisi siswa akan seperti ini. Prestasinya nanti masuk di sini, untuk statusnya belum. Terus juga untuk nilai rapotnya juga sudah masuk di dalam SPTJM. Jadi di sini untuk nilainya itu dari rata-rata per mata pelajaran dari seluruh semester. Seperti itu. Jadi harus diinputkan dulu nilai rapot. Kalau memang ada juga bisa langsung uploadkan untuk prestasinya. Baru bisa cetak SPTJM. Seperti itu. Oke. Nah, setelah itu juga untuk nilai rapot ini dari sisi operator sekolah asal. Nah, terus operator sekolah asal juga harus mengisi SKNR. Nah, nanti SKNR itu kita sudah sediakan template-nya. Nah, nanti operator sekolah asal bisa login ke domain siswa, yaitu spmb.pati.go.id. Sebentar. Nah, di sini ada bagian untuk laman siswanya. Kita masuk, nanti operator sekolah asalnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada format surat keterangan nilai rapot. Jadi nanti operator sekolah asal bisa klik format surat SKNR-nya dan di sini tampilannya akan seperti ini. Seperti itu. Nah, ini kenapa dilakukan juga mengisi SKNR itu untuk validasi bukti berkas nilai rapot siswa dari sekolah. Karena mungkin pas pengisian nilai rapotnya ada kesalahan kan, kalau misalnya ada SKNR itu udah ada tanda tangan dari kepala sekolah yang memang udah disetujui dan memang sudah benar. Seperti itu. Nanti bisa diisi ini tampilannya. Jadi operator sekolah asal diisi ini per siswa untuk SKNR-nya.
Sekian mungkin dari saya untuk kelengkapan, unggah nilai rapot dan unggah nilai prestasi. Mungkin ada yang kebingungan, kesulitan dari operator sekolah asal. Assalamualaikum, Mbak. Ya, Izin bertanya. ya, Waalaikumsalam Ibu. Itu kan di situ tertulis untuk mata pelajaran kelas 4 itu IPA dan IPS ya, Mbak ya. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu kan sekarang IPAS ya. Itu cara menghadapinya bagaimana ya, Mbak ya? Terima kasih. Ya, baik. Baik Bu, nanti bisa dikoordinasi lagi dengan ini, nanti Baik, bisa di-setting lagi. bisa saya Assalamualaikum jawab. Bu, mau tanya Bu. Satu dulu Mohon maaf nggih, Bu, untuk satu-satu jawaban nggih. dari IPA dan IPS. Oke, untuk SKNR yang tadi sudah di-upload itu sudah kami konsultasikan dengan kurikulum SD dan memang ada kesalahan untuk mata pelajaran IPA dan IPS. Seharusnya digabung menjadi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Oleh karena itu nanti untuk sistem nanti kita akan ubah terkait dengan mapelnya. Jangan khawatir Bapak Ibu, sistem masih bisa diubah untuk mata pelajaran yang diinputkan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS. Mungkin juga untuk SKNR juga nanti kita akan perbarui seperti itu. Jadi terima kasih atas sarannya. Dengan adanya ini tentunya ada saran dan masukan dari Bapak Ibu lebih awal dan tidak terjadi suatu permasalahan berikutnya. Terima kasih. Nanti bisa direvisi untuk sistem yang diinput di mata pelajarannya. Seperti itu. Oke. Itu jawaban yang untuk IPA dan IPS tadi menjadi IPA karena dari kelas 4 untuk semester 1-2, kelas 5 semester 1-2, dan kelas 6 semester 1 itu untuk IPA dan IPS-nya menjadi kurikulum Merdeka menjadi IPAS. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Izin bertanya Bu. Boleh Ibu, tapi mohon maaf sebelumnya mau kita lanjutkan verifikasi terlebih dahulu dari sisi siswa apa mau langsung tanya jawab ya Mas Anwar? Oke, ini ada 2 tahapan, ya. Jadi Bapak Ibu operator SD atau Bapak Ibu guru SD bisa memverifikasi itu oleh Bapak Ibu guru sendiri atau bisa nanti yang menginput datanya itu adalah siswa, tetapi tetap nanti hak untuk memverifikasi dari sekolah asal itu adalah Bapak Ibu guru operator. Begitu. Jadi ada 2, langsung panjenengan input semua, kemudian jenengan verifikasi, atau juga bisa melibatkan siswa untuk menginput dan Bapak Ibu guru atau operator yang memverifikasinya, tinggal memverifikasinya itu. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan Bapak Ibu sebagai verifikator, monggo dipersilahkan sebelum dilanjutkan siswa untuk bisa menginput sendiri dokumen-dokumennya, kemudian Bapak Ibu yang memverifikasi. Monggo kalau ada pertanyaan terkait dengan Bapak Ibu sebagai verifikator, kami persilahkan. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Ya. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya terkait apa penggunaan aplikasi ini. Tadi di awal kan dijelaskan bahwa verifikasi data diri anak itu diambilkan dari Dapodik. Kemudian pertanyaan saya, dengan adanya aplikasi ini nanti itu diperuntukkan untuk instansi tingkat lebih atas atau bagaimana? Kemudian untuk pekerjaan ini kan kaitannya dengan memverifikasi masing-masing anak satu persatu. Nanti kalau jika ada batas waktu atau ada data yang terlewat, itu nanti efeknya seperti apa? Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Didik. Jadi untuk sistem ini sudah terintegrasi terkait dengan data diri peserta didik calon murid ini dengan Dapodik. Kemudian untuk kependudukannya juga terintegrasi dengan
data kependudukan Kemendagri. Berikut juga terkait dengan apakah dia mempunyai DTKS, itu juga sudah terintegrasi dengan Kementerian Sosial. Terkait dengan sistem penerimaan murid baru ini, dengan menggunakan sistem ini adalah kebijakan pemerintah daerah, terutama untuk untuk SMP, penerimaan calon murid baru untuk jenjang SMP. Untuk jenjang yang SMA, SMK itu adalah kewenangan dari provinsi seperti itu. Jadi ini untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati untuk penerimaan murid baru SMP, jenjang SMP menggunakan sistem ini. Kita lebih awal untuk istilahnya penginputan data-data supaya saat nanti pendaftaran, insya Allah kita agendakan itu tanggal 19 Mei seperti itu. Ketika nanti pendaftaran, tinggal nanti sekolah tujuan memverifikasi dokumen-dokumen yang sudah diverifikasi sekolah asal. Jadi ada double verifikasi, yaitu verifikasi dari sekolah asal maupun yang kedua adalah verifikasi sekolah tujuan seperti itu. Supaya lebih data yang dikirimkan itu lebih akurat seperti itu. Seperti itu, Pak Didik. Ya. Izin bertanya, Pak. Iya, monggo Bu. Ya, boleh Ibu. Kalau saya kan tadi yang untuk domisili, yang murid saya, siswa saya ada yang lahirnya, alamatnya di Tangerang, rumahnya, dia tinggal di rumahnya neneknya, itu gimana ya? Terima kasih. Tentunya nanti ada juknis terkait dengan 4 jalur penerimaan itu ya. Ada jalur domisili. Jalur domisili ini disyaratkan nanti Bapak Ibu adalah kakak ya. Kakak yang menunjukkan bahwa dia berdomisili di tempat tersebut dengan ketua keluarganya atau kepala keluarganya itu adalah orang tua dari calon murid, dengan dibuktikan nanti nama ketua keluarganya itu atau kepala keluarganya sesuai dengan nama ijazah di SD tersebut. Nah, untuk yang belum mempunyai kakak istilahnya ya, berarti bisa menggunakan jalur lain, apakah itu afirmasi, kemudian perpindahan tugas orang tua seperti itu. Bisa jelas, Ibu? Ya, Pak. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak Didik. Iya, monggo. Masih terkait dengan input nilai, barangkali ada yang terlupakan bahwa belum semua SD di Kabupaten Pati itu semuanya sudah mengikuti kurikulum Merdeka secara lengkap. Tadi disampaikan akan ada aplikasi terkait dengan nilai. Di situ untuk SD yang belum komplit mengikuti kurikulum Merdeka, tentunya masih menggunakan mata pelajaran IPA tersendiri, IPS tersendiri. Sehingga mohon ini untuk dipertimbangkan dalam membuat aplikasi nanti. Sebab kalau diganti dengan IPAS, bagaimana dengan SD-SD yang belum menerapkan kurikulum Merdeka secara menyeluruh sehingga mata pelajarannya antara IPA dan IPS masih terpisah. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kemudian, yang berikutnya tentang jalur prestasi. Persyaratan apa saja yang perlu disiapkan dan diunggah untuk jalur prestasi? Apakah juga boleh menyertakan piagam penghargaan? Kalau boleh, piagam penghargaan yang setingkat apa yang bisa dimasukkan dalam dimasukkan dalam penerimaan SPMB jalur prestasi. Mungkin itu, terima kasih. Mohon jawabannya. Terima kasih Pak Karma terkait dengan mata pelajaran IPA dan IPS untuk kurikulum Merdeka, dan ada beberapa yang masih K13 seperti itu. Nanti akan lebih lanjut kita komunikasikan dengan
bidang kurikulum SD seperti itu. Karena memang kemarin sudah kita konsultasikan terkait dengan format SKNR. Nah, ternyata ada yang kurikulum merdeka, yang IPAS gitu, ada yang masih K13 IPA dan IPS. Sehingga nanti dari pertemuan ini, alhamdulillah kalau ada saran-saran dari Bapak Ibu semua, sehingga nanti ada satu kesatuan, karena memang ini Juknis masih digodok dengan BPPMP juga, dan nanti akan disahkan oleh Pak Bupati seperti itu, sehingga menunggu saja Bapak Ibu. Dengan adanya kesempatan atau pertemuan ini akan ada saran-saran dari Bapak Ibu semua. Nanti kita konsultasikan dengan pihak kurikulum SD bagaimana nanti formula SKNR supaya nanti jadi satu kesatuan untuk baik kurikulum merdeka maupun kurikulum K13. Kan memang harus untuk karena rapot ini menjadi suatu penilaian atau pembobotan, maka harus setara seperti itu. Nanti apakah formulanya untuk kurikulum merdeka di rata-rata menjadi IPA dan IPS-nya di rata-rata, kemudian untuk yang kurikulum merdeka ya tetap IPAS seperti itu. Nanti akan kami sampaikan juga ke kurikulum SD dan juga nanti akan ke Korwiljam dan Kepala Sekolah SD tentunya. Segera kami akan tindak lanjuti seperti itu, Pak. Kemudian untuk prestasi tentunya selain pembobotan rapot juga ada piagam penghargaan. Betul, Pak. Bisa dari rekan-rekan dari anak-anak itu kalau mempunyai kejuaraan berjenjang, baik itu nanti tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan selanjutnya, itu bisa di-upload di sistem karena itu ada pembobotan terkait dengan kejuaraan yang berjenjang. Maupun juga yang tidak berjenjang juga kita berikan skornya. Nanti skornya akan lebih lanjut ada Juknisnya seperti itu. Ada di Juknis akan ada skor-skor terkait dengan kejuaraan yang berjenjang maupun yang non berjenjang. Juga berikutnya di Permendikdasmen juga terkait dengan yang non akademik juga difasilitasi dan itu nanti tertuang di Juknis SPMB. Namun khawatir Bapak Ibu untuk kejuaraan-kejuaraan tetap kita fasilitasi selain juga adanya nilai rapot yang tadi diunggah di SKNR dan diinput di sistem seperti itu. Itu Pak Karman ada terima yang kasih. Izin terima bertanya, kasih sarannya. Monggo. Nah, terima kasih waktunya. Masih terkait dengan domisili, Pak. Ini munculnya kakak bahwa memang ini latar belakangnya anak yang dari luar daerah Pati masuk ke Pati, dan di sini dalam domisili itu terkait dengan adanya penerbitan kakak. Pertanyaan saya, seandainya kakak itu terbit menjelang PPDB, apakah itu sudah menjadi suatu fakta keabsahan? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa bulan, Pak? Ya makanya Pak ini saya pertanyakan Pak. Oh ya. Jika kakak ini muncul dalam waktu yang dekat menjelang PPDB, apakah kakak tersebut sebagai bukti yang valid untuk siswa dalam rangka melanjutkan pendidikannya? Terus yang kedua, terkait dengan kasus ini pula, memungkinkan seorang anak dari 4 jalur itu tidak terpenuhi. Dari keempat jalur itu saja tidak terpenuhi. Pertanyaannya, berarti anak tersebut dapat kita simpulkan itu kemudian mereka tidak bisa masuk di sekolah mungkin negeri terdekat, mereka juga harus keluar dari domisili yang tertera dalam rentang jarak sekolah tersebut atau pilihannya. Sehingga kalau semuanya nggak tercapai, kemudian anak ini solusinya adalah di sekolah swasta. Apakah seperti itu, Pak? Yang kedua, ini sebagai masukan di lapangan juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadi terkait dengan kakak di Permendikdasmennya itu sudah tertuang untuk persyaratan domisili itu adalah menunjukkan kakak dan kakak tersebut orang tua ijazah dan minimal sekali itu penerbitannya adalah 1 tahun sebelum ini pelaksanaan PPDB. Kalau di PPDB 19 Mei misalkan, maka nanti diterbitkannya adalah minimal sekali itu 19 atau 18 Mei tahun 2024 seperti itu. Oke.
Itu untuk kakak, karena memang itu sudah di Permendikdasmennya seperti itu Pak. Jadi memang kita tidak bisa menawar untuk syarat dari jalur domisili terkait dengan buktinya adalah kakak tersebut. Nah itu. Sekali itu Pak. Untuk yang lain tentunya masih ada beberapa jalur kan, ada jalur afirmasi, prestasi, kemudian perpindahan orang tua yang itu bisa menjadi pilihan-pilihan bisa mendaftar di SMP, tingkat jenjang SMP. Ngaten Pak Soekardi, terima kasih nuwun. Jadi intinya 1 Izin tahun. bertanya Pak, Iya. Terkait aplikasi ini, apakah diberlakukan untuk SD, apa juga diberlakukan untuk terkait nanti siswa melanjutkan ke jenjang selanjutnya terkait pendataan di madrasah? Mohon maaf, Coba. Pak Sekolah Oke, dari terima MI kasih. atau MTS? Dari MI, Pak. Dari MI. Oke, terima kasih Pak Soleh. Jadi kenapa kami undang rekan-rekan MI? Karena pendaftar untuk SMP negeri itu kan tidak hanya dari SD, tapi juga dari MI seperti itu. Sehingga verifikasi sekolah asal itu juga bisa dari MI. Selain nanti juga anak-anak itu bisa menginput sendiri untuk terkait dengan nilai dan prestasi-prestasi yang dimiliki seperti itu. Makanya kami undang MI supaya nanti rekan-rekan Bapak Ibu guru MI ini bisa memverifikasi dari inputan anak-anak untuk sekolah asal. Selain juga nanti selain sekolah asal juga nanti ada sekolah verifikasi dari sekolah tujuan atau SMP yang dituju juga nanti akan memverifikasi. Jadi nanti akan lebih istilahnya lebih ketika saat pendaftaran karena semua data baik itu domisili, kemudian SKNR, nilai, kemudian kalau dia punya DTKS juga sudah terinput semua. Jadi saat pendaftaran anak itu hanya tinggal mengeklik sekolah tujuan dan sekolah tujuan tinggal memverifikasi berkas-berkas yang diajukan oleh calon murid tersebut. Jadi seperti itu dan apakah nanti di MTS mohon maaf karena MTS itu kewenangannya pada Kemenak Kabupaten Pati. Maka dalam hal ini untuk yang di sistem ini adalah untuk jenjang SMP negeri termasuk Satap juga 58 SMP negeri dan Satap seperti itu. Untuk jenjang SD Disdikbud memberikan kebijakan nanti untuk PPDB SPMB-nya itu adalah SPMB offline seperti itu tidak online seperti itu. Mengatakan Pak Soleh. Berarti data ini sudah bisa sinkron dengan MIS nggih, Pak? Atau seperti Sudah, apa? Sudah. Nanti Pak Soleh bisa itu sudah ada data dari putra-putri Bapak Ibu semua. Sampai tahu kan? Oke, terima kasih, Pak. Mohon izin bertanya, mohon maaf, Bapak Tuswala, ini ada yang angkat tangan dari tadi belum bisa bertanya. Keselang. Mungkin untuk Ibu Ria boleh pertanyaannya, saya persilakan. Monggo Bu Ria Puji Nasari. Mohon maaf Ibu Ria, suaranya belum terdengar di kami. Masih belum terdengar Ibu. Atau beliau ke klik raise hand mungkin. Mungkin nanti ya. Boleh. Lanjut. Maaf Pak, Bu, mohon izin bertanya. Ya, terkait boleh. dengan jalur prestasi, tadi kan upload piagam ya. Nah,
bagaimana kalau siswa itu memiliki piagam lebih dari satu? Apakah hanya diambil satu yang tertinggi, ataukah bisa diupload semua? Misal, karena anak itu sangat aktif, baik ikut akademik, non-akademik, berjenjang maupun tidak berjenjang. Terima kasih, Pak, Bu. Di Permendikdasmennya tertuang ketika ada piagam banyak, maka nanti diambil skor tertinggi atau capaian piagam yang tertinggi. Bahkan ada kabupaten dan provinsi dengan cabang yang berbeda, maka nanti yang monggo nanti diunggah yang piagam yang provinsi seperti itu. Ngajarin Mas. Izin Mas Anwar yang sebentar ya Bu. Tadi yang Ibu Ria diketik katanya. Suaranya kan masih belum terdengar. Ibu Ria tadi bertanya katanya untuk piagam yang diupload apakah semua yang diperoleh selama di SD atau hanya mulai dari kelas 4 saja? Tadi sudah terjawab ya. Diperolehnya adalah 3 tahun terakhir menjelang SPMB dan itu yang tertinggi yang dinilai, yang diupload. Oke. Monggo yang lain. Izin bertanya, Pak. Monggo. Ada 4 jalur untuk mau masuk SMP kan ada 4 jalur tadi. Tapi di aplikasinya kok belum ada. Apakah nanti jalurnya itu akan muncul setelah ada persetujuan dari operator asal atau bagaimana? Karena jujur saya masih bingung mengenai konsep dari aplikasi ini. Karena ini baru pertama kali. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terkait pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu fokus saja untuk memverifikasi dari identitas calon murid, kemudian prestasi, nilai raport, jadi 5 semester terakhir, kemudian DTKS kalau mempunyai. Nah, itu saja. Nanti untuk selanjutnya, nanti kita simulasikan pendaftarannya. Pendaftaran nanti kan masuknya itu adalah di akun peserta didik seperti itu. Tentunya dengan keterbatasan waktu, karena fokus kita pada hari ini adalah menginput terkait atau memverifikasi terkait dengan data sekolah asal, maka nanti tentunya akan ada pertemuan selanjutnya bagaimana cara peserta didik untuk bisa mendaftar ke jenjang selanjutnya atau SMP. Karena kan nanti di menjelang pendaftaran tentunya kita ada sosialisasi terkait itu. Nanti di menu pendaftaran tentunya. Atau dari admin bisa memberikan gambaran terkait dengan nanti pendaftaran seperti apa. Tapi fokus kita pada kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu adalah memverifikasi dari dokumen-dokumen calon murid SMP seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk menu prestasi ini berarti yang mengisi ini, soalnya ini kan saya coba buka aplikasi SPMB-nya. Untuk menu prestasinya ini belum bisa dicoba. Terima kasih. Untuk jalur pendaftaran prestasi, kenapa belum bisa diklik? Karena memang juknisnya penggodokan dengan BPPMP dan juga dengan Pemprov Pati seperti itu. Kenapa kita tetap lakukan istilahnya pertemuan ini? Karena harapannya paralel seperti itu. Kita ada input untuk nilai, kemudian verifikasi terkait dengan domisili dan sebagainya, supaya nanti ketika juknis itu sudah clear dan scoring dan sebagainya sudah clear, rekan-rekan tinggal menginput untuk prestasinya.
tentunya nanti segera ini kita tindak lanjuti untuk juknisnya. Kenapa ada pertemuan ini supaya nanti paralel sebetul kerjanya, karena waktu kita akan semakin mepet, bahkan Permendikdasnya kan baru turun itu awal Maret ya, kita kejar untuk membuat sistem dan sebagainya supaya nanti di rentang waktu ini itu kita bisa menyelesaikan terkait dengan verifikasi dari sekolah asal. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya. Mohon izin bertanya, Bapak. Halo, Iya, izin monggo. bertanya, Bapak. Bapak, nyuwun sewu untuk tahun kemarin ini untuk saya lihat di lapangan ya Pak, untuk jalur prestasi sendiri itu, saya lihat itu mayoritas itu lebih ke prestasi non akademik ya Pak ya, yang posisi tempat duduk di SMP yang dituju. Sedangkan untuk yang prestasi akademik sendiri seperti yang di rapot itu kebanyakan ya Pak ya, mayoritas itu mereka pada tersisih Pak. Itu keadaan lapangan yang sesungguhnya yang saya nilai untuk tahun kemarin. Itu bagaimana cara mungkin bisa dirubah atau bagaimana gitu Pak, karena mengingat hanya 25% ya Pak ya untuk masuk jalur prestasi sendiri gitu Pak. Terima kasih Bapak. Terkait dengan prestasi, tentunya sudah ada kajian-kajian penelitian terkait dengan penentuan bobot maupun scoring dari rapot, kemudian piagam, dan itu juga kita sudah konsultasikan dengan BPPMP tentunya terkait dengan pembobotan itu. Kalau ada pendapat nilai rapotnya kurang tinggi, apa yang piagamnya tinggi, bahkan juga mungkin ada pendapat juga nilai rapotnya, mohon maaf, dari sekolah asal itu kadang ditinggi-tinggikan, kemudian sehingga untuk yang punya piagam, walaupun piagamnya kejuaraannya tingkatnya sudah provinsi maupun nasional itu tetap kalah. Ya memang dilema juga, dan pembobotan yang kita florkan dalam Juknis itu sudah ada kajian-kajian terkait dengan nilai scoring berapa itu rapotnya, kemudian untuk yang scoring pembobotan untuk piagamnya. Ya memang masyarakat banyak tentunya pendapat ini untuk pembobotan nilai rapot kurang, kemudian ada pembobotan nilai rapotnya terlalu tinggi, itu memang ya sudah jamak jadi. Tapi ketika Juknis sudah terbit itu sudah melalui beberapa kajian dan kita juga sudah konsultasikan dengan BPPMP Jawa Tengah. Mengatakan ya. Bapak, untuk ini saya kan sebagai OPS sendiri ya Pak, sebagai masukan saja, nanti kalau misalkan dalam proses pelaksanaan itu kita kan pasti ada kendala ya Pak ya. Saya minta itu kita tuh dapat fast respon gitu loh Pak, kalau ada sesuatu kita bisa solusikan dengan siapa gitu. Jadi OPS nggak disalah-salahkan apabila ada mengalami kesulitan atau saat verifikasi itu datanya mungkin masih salah ya Pak ya. Jadi kita bisa bagaimana gitu ada antisipasinya dari dini gitu Pak. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih sekali sarannya dari SD Makaran Wetan. Ya, kita sudah bentuk grup WA terkait dengan operator SD. Sehingga nanti kalau ada kendala-kendala Bapak Ibu untuk memverifikasi calon murid dari sekolah asal, nanti bisa konsultasi atau sharing di grup WhatsApp yang sudah terbentuk. Dan juga nanti saat pendaftaran ada kanal istilahnya aduan, dan itu memang harus memang dari peserta didik ya, karena menginput NISN dan sebagainya. Karena kan masyarakat yang kita tuju kan murid, calon murid atau masyarakat atau orang tuanya. Jadi yang bisa untuk di kanal aduan ya calon murid. Tapi untuk rekan-rekan operator nanti bisa bisa sharing atau tanya-tanya di grup WhatsApp yang sudah terbentuk. Mengatakan. Oke, terima kasih Bapak.
Monggo ada lagi atau kita lanjutkan yang dari peserta didik? Inputan peserta Kita didik. lanjutkan. Oke, monggo dari tim BTO untuk bisa melanjutkan ke yang peserta didik. Baik, Mas Anwar. Mbak Jema boleh share screen, Mbak? Nah, mungkin kita lanjut untuk simulasi pengkinian data dari sisi siswa. Itu bisa masuk spmd.patikap.go.id. Setelah itu, bisa klik login, lalu di sini login menggunakan nisn@spmb.go.id. Setelah itu menggunakan dengan tanggal lahir, yaitu dengan 2 digit hari, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun. Setelah itu bisa klik login. Nah, di sini setelah diklik login, maka bisa dilihat ada diri, bisa diklik. Setelah itu di sini dipilih status siswa, lalu setelah dipilih klik lanjutkan. Nah, di sini diisi juga asal sekolah sebelumnya, lalu setelah itu bisa diklik lanjutkan. Lalu setelah klik lanjutkan, maka bisa menyesuaikan dan mengisi biodatanya. Nah, setelah menyesuaikan biodatanya, bisa diklik lanjutkan. Nah, setelah melakukan pengisian biodata, maka di sini diisi juga alamat dari tempat tinggal. Di sini seperti yang tadi saya jelaskan, yang dari sisi operator sekolah asal, Maps-nya bisa ditempel lewat Google Maps. Setelah itu bisa diklik lanjutkan setelah sudah menyesuaikan titik koordinat. Nah, setelah itu siswa memilih jenjang. Setelah memilih jenjang bisa simpan dan ajukan. Siswa tidak akan langsung terverifikasi karena harus melakukan persetujuan dari operator sekolah asal. Jadi rekan-rekan operator bisa masuk ke admin akun. Setelah itu lanjut ke menu persetujuan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada yang mengajukan perbaikan data, perbaikan data lama, dan juga perbaikan data baru. Disesuaikan dan dilihat, di sini bisa dilihat mana yang diisi dan mana yang diubah. Nah, setelah sudah diperbaiki, maka bisa klik simpan. Setelah itu konfirmasi terkait tidak menyebarluaskan data pribadi, bisa diklik centang, lalu diklik ya. Diberi keterangan, lalu bisa klik setuju dan verifikasi. Setelah itu, maka secara otomatis siswa akan masuk ke kolom terverifikasi. Mungkin itu simulasi dari sisi. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan kembali. Mohon maaf, Bu, mau tanya untuk hak akses input atau update data nilai siswa, apa siswa diwajibkan untuk diperbolehkan untuk merubah atau menginput dan menambah nilai tersebut? Itu saja, Bu. Terima kasih.
Boleh. Jadi pertanyaannya yang menginput siswa ya? Iya, Mohon maaf, untuk menginput nilai ya? betul, Bu. Soalnya di sini saya cek terus di siswa ada bahan data nilai seperti itu. Izin menjawab ya Pak. Mungkin untuk kewenangan nilai itu lebih baik dari operator sekolah asal. Mungkin siswa mau membantu input itu hanya di pengkenian data atau upload kelengkapan dokumen. Kalau misalnya mau membantu, karena kalau nilai kan itu perlu persetujuan dari kepala sekolah. Takutnya tuh siswa salah memasukkan menginput nilai, nanti berdampak ke yang lain. Jadi untuk itu diserahkan di operator sekolah asal. Tapi untuk siswa sendiri itu hanya bisa mungkin dibantu dari pengkenian data sama upload dokumen saja. Iya Bu, untuk itu mohon maaf sebelumnya kalau bisa untuk siswa hanya diberi akses untuk melihat saja Bu. Kalau bisa dari aplikasinya saja. Terima kasih Bu. Ya, baik Pak. Sama-sama. Izin bertanya, Mbak. Ya, Halo. ya boleh Ibu. Ini kan tadi kata Bapaknya kan untuk jenjang. Terus kalau untuk verifikasi data siswanya, itu kalau misal dia mau ke pondok, itu harus diverifikasi juga atau enggak usah? Atau memang semuanya harus diverifikasi, meski enggak daftar di SMP negeri? Terima kasih. Mengatakan Bu, tentunya pendidikan adalah hak anak. Jadi harapannya semua yang ada di sistem atau calon murid yang ada di sistem itu harapannya diinput terkait dengan data domisili, kemudian data nilai, kemudian juga kalau punya DTKS dan sebagainya. Kan kita belum tentu tahu nanti anak itu akan mondok beneran atau sambil juga dia melaksanakan sekolah reguler. Khawatirnya kalau nanti Bapak Ibu itu tidak memverifikasi terkait dengan data-data siswa atau calon murid tersebut, itu nanti akan merugikan calon murid tentunya. Jadi harapannya yang ada di sistem yang terintegrasi dengan Dapodik itu mohon nanti Bapak Ibu bisa verifikasi seperti itu. Oke, matur suwun Bapak. Mohon maaf Mas Anwar, tadi saya baca di kolom chat itu ada yang bertanya, katanya untuk nilai rapot kan harus upload nilai rapot. Sedangkan ada siswa yang dari dari luar negeri, dari Malaysia, katanya kan berarti untuk mata pelajaran tidak sesuai sama yang kita di sini. Nah itu bagaimana katanya Mas? Monggo nanti untuk itu kasus kasuistik ya, sebenarnya itu harus dikonsultasikan dengan Disdikbud. Jadi monggo nanti untuk rapor tersebut bisa nanti dikonsultasikan ke kurikulum SD untuk istilahnya penyamaan di SKNR yang bisa digunakan untuk sistem penerimaan murid baru ini. Jadi monggo nanti kasus-kasuistik itu bisa dikonsultasikan dengan kurikulum SD sehingga nanti terintegrasi mapel ini itu nanti menjadi mapel ini seperti itu. Nanti akan ada petunjuk dari seksi kurikulum SD tentunya. Terima kasih. Mungkin ada yang masih ingin bertanya dari operator sekolah asal. Mengatakan ya Bapak Ibu, jadi kesempatan ini itu kita bisa belajar terkait memverifikasi data baik domisili anak, kemudian raport anak 5 semester terakhir, kemudian apakah dia mempunyai data di TKS atau tidak. Sebaiknya nanti diambil 3 tahun terakhir yang tertinggi capaian penghargaannya.
Nah, itu intinya di pertemuan ini itu untuk nanti penyamaan SKNR karena tadi ada beberapa usulan ya. Ada yang sudah kurikulum merdeka, kemudian masih K13, nanti kita konsultasikan dengan kurikulum SD kembali sehingga nanti terbentuk SKNR supaya nanti sama rata seperti itu untuk ke semua uh, uh, kurikulum, baik itu kurikulum merdeka maupun K13 gitu. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, nanti ada video tutorialnya, kemudian panduan PDF-nya. Kita bisa memverifikasi kegiatan data-data tersebut. Itu kalau ada yang ditanyakan, monggo. Izin bertanya, Pak. Halo. Halo, izin bertanya. Tadi terkait kakak harus sesuai dengan yang ijazah ya Kak untuk kepala keluarganya. Bagaimana kalau anak tersebut yatim piatu sehingga kakaknya ikut kakek atau neneknya, dan bagaimana kalau orang tuanya bercerai sehingga ayahnya sudah tidak masuk di kakak. Terima kasih. Ini sepertinya Ibu sudah punya jawaban tersendiri terkait dengan pertanyaan itu. Jadi kalau ada kepala keluarga yang meninggal, kemudian bercerai, tentunya ada perubahan data kependudukan kakak tersebut, sehingga otomatis perubahan kalau ada perubahan data kakak, sehingga walaupun yang itu tidak merubah domisili anak, maka tidak minimal 1 tahun itu diperbolehkan menurut Permendikdasmennya, seperti itu. Jadi kalau ada perubahan data kepala keluarga meninggal atau cerai, selama itu tidak merubah domisili awal, maka itu diperbolehkan untuk syarat untuk jalur domisili, walaupun belum 1 tahun. Kan kita tidak tahu kapan ada perubahan data terkait dengan meninggal dunia maupun bercerai itu. Meeting ini kan? Ya, drone itu termalah. Ya, Pak, izin bertanya. Iya, monggo. Kan tadi dengan Ibu tadi, saya berkaitan dengan Ibu tadi, anaknya itu orang tuanya dari Sumatera, itu sudah meninggal, yatim piatu. Dengan pihak keluarga walinya itu diubah baru per bulan Juli ini. Belum ada 1 tahun. Itu bagaimana Pak solusinya? Karena pihak keluarga sendiri yang mengubah tanpa ada konfirmasi dengan pihak sekolah. Itu anaknya yatim piatu kan, Bu? Iya, yatim piatu. Kan Yatim piatu. ayahnya baru saja meninggal. Iya. Ayahnya baru meninggal bulan Agustus apa September. Dan Iya. kakaknya langsung diminta dengan wali yang di sini, di Pati. Iya. Kalau ada perubahan data terkait dengan kepala keluarga meninggal atau bapak ibunya meninggal kemudian bercerai, maka walaupun belum 1 tahun dari SPMB itu diperbolehkan sebagai syarat untuk mengikuti SPMB. Jadi nanti kakak tersebut diikuti dengan akte kematian atau akte cerai yang dimiliki oleh orang tua tersebut. Oh gitu. Jadi Berarti seperti harus itu. melampirkan akta kematian orang tua, nggih? Nggih, leres. Oke, berarti soalnya kemarin itu katanya ngurus Sumatera. Lah itu entah ada akte kematian atau tidaknya kan kami belum tanya. Kalau memang tidak ada, itu ada solusi lainnya. Soalnya
ini dari keluarga kurang mampu Pak ternyata. Jadi aksesnya beliau juga minta tolong ke sana kemari. Ini kan saya paparkan terkait dengan regulasi juknisnya. Seperti Nggih, itu. Kalau Ananda ini juga dari kurang mampu, tentunya nanti dicek aja di data DTKS di sistem. DTKS. Itu Ananda ini termasuk di DTKS atau tidak. Kalau masuk itu kan sekali lagi bisa di jalur afirmasi. Nggih Pak, berarti kakaknya walaupun baru insya Allah tidak termasalahkan nggih Pak. Tidak, dengan melampirkan tadi akta DTKS. kematian atau akta cerai. Kalau Nggih. itu keluarganya bercerai seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Pak Didi, mohon izin. Oke, monggo. Masih terkait dengan domisili Pak Didi. Terkait dengan domisili, bagaimana dengan anak yang orang tuanya itu boro? Boro ini pripun, Pak? Boro itu artinya Rantau. tetapi tidak tetap. Misalnya dari nuwun sewu, mohon maaf, orang dari kota lain kemudian bekerja di Pati dengan keluarganya, akan tetapi untuk kakaknya masih dari daerah asal. Apakah itu bagaimana itu, Pak? Terima kasih. Mohon izin, saya buatan Pak Didik, saya Anwar, Pak. Oh, Pak Anwar, nggih, nuwun sewu Pak Anwar. Nggih, berarti beliaunya pendatang ya, Pak? Pendatang. Pendatang, kemudian kakaknya masih di Daerah daerah asal. awal. Nah, itu bisa menggunakan jalur perpindahan orang tua atau mutasi dengan penugasan orang tua di wilayah Pati. Misalkan dia bekerja di pabrik kacang Garuda, tentunya ada penugasan dari PT Kacang Garuda itu terkait dengan perpindahan dari misalkan Kalimantan ke Pati seperti itu. Yang menerangkan bahwa itu Maaf, ditugaskan saya di Pati. potong. Ini Oke. swasta, misalnya saja dari Lamongan, pedagang Lamongan itu tempe, lele penyet dan seterusnya itu. Ada juga yang dari Wonogiri. Itu gimana Pak? Itu pedagang-pedagang seperti itu bukan pabrikan Pak, bukan PNS atau ABRI. Oke, untuk juknis itu hal tersebut Pak, ketika ada orang tua yang pindah domisili, itu memang harus ada surat keterangan dari yang menugaskan, seperti itu. Ya, memang kalau perantauan sudah melebihi 1 tahun, seharusnya gitu, beliau juga harus data kependudukan ke Pati. Kan untuk istilahnya dia sudah mungkin menetap 2 tahun lebih dan sebagainya. Seharusnya si bapak tersebut atau keluarga tersebut juga harus ada pembaruan terkait dengan data kependudukan. Semestinya supaya nanti anak itu tidak menjadi korban ketika melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, kalau seperti ini kan dia tidak merubah data kependudukan, tentunya kan ketika anak ini mau mendaftar kan akan kesulitan kalau dia tidak punya nilai rapot yang tinggi atau kejuaraan atau berasal dari afirmasi misalkan seperti itu. Jadi memang Artinya diterima enggak itu Pak? ya secara regulasi tidak Pak, karena seharusnya ada pembaruan data dari seorang itu pendatang. Kan kalau sudah di sini menetap itu kan sudah bertahun-tahun. Tentunya ketika bertahun-tahun di sini harusnya ada data kependudukan kan di desa, kemudian di Dukcapil tentunya harus ada yang mengajukan perubahan data sudah berdomisili di Pati seperti itu seharusnya. Karena ini belum ya nanti akan rugi untuk anaknya karena kan datanya masih di domisili yang awal gitu. Monggo nanti bisa digunakan untuk jalur-jalur yang lainnya terkait dengan prestasi
kemudian afirmasi kalau mengunduh data di TKS. Seperti itu, Pak. Matur nuwun. Untuk kegiatan verifikasi, Bapak Ibu melakukan verifikasi teknisnya sudah dipahami ya, untuk nanti ada video kemudian PDF untuk tutorialnya. Jangan khawatir, Bapak Ibu nanti bisa join grup WA supaya nanti ketika ada kendala kita bisa merespon terkait dengan kendala-kendala tersebut. Ya intinya kita bisa memfasilitasi anak atau masyarakat untuk bisa nanti untuk menentukan jenjang ke selanjutnya. Dan kalau seperti ini lebih awal, nanti ketika di pendaftaran tentunya akan lebih nyaman, anak itu bisa langsung melakukan pendaftaran karena data-data sudah paralel kita lakukan di awal. Monggo kalau ada pertanyaan lain, kalau tidak ada tentunya kita cukupkan sekian. Nih, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo bagus. Pak, alangkah baiknya dibuat WA group, Pak. Jadi nanti supaya apabila ada teman-teman kemudian ada masalah langsung bisa ditanya. Leres sangat Pak Agus. Perwakilan KKM ini, kita sudah buatkan grup WA terkait dengan semua operator SD, sehingga monggo nanti ketika ada kendala-kendala atau keluhan-keluhan, monggo nanti bisa di-share. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin bertanya, Pak. Monggo Pak Krisnata. Boleh dijelaskan terkait menu prestasi siswa, itu kan ada kategorinya, akademik, kemudian kemaslahatan guru, kemudian untuk juara-juara seperti MAPSI, FTBI, seperti itu masuknya kriteria yang mana ya? Terima kasih. Terima kasih. Untuk prestasi ada akademik dan non akademik. Akademik terkait dengan kejuaraan yang berjenjang maupun yang tidak berjenjang. Yang berjenjang contohnya untuk tingkat kecamatan itu ada KOSN, FLS 2N, PI itu termasuk di penghargaan yang berjenjang, Pak, kejuaraan yang berjenjang. Kemudian juga MAPSI juga berjenjang. Kemudian di tingkat kabupaten juga ada untuk OSN, kedua OSN, OPSI, FS 2N, FTBI, GSI, LCC, seperti itu, MAPSI maupun POPDA juga termasuk, MTQ pelajar masuk dari ingatan Pak. Jadi tapi nanti untuk yang prestasi ini memang kita masih off-kan untuk layanan untuk bisa menginputnya karena ada ini kan kita harus juknisnya nanti harus clear dahulu untuk penskoran atau pembobotan. Jadi memang Bapak Ibu belum bisa melihat untuk untuk yang di jalur prestasinya untuk inputannya karena nanti untuk pembobotannya nanti kita clearkan dahulu seperti itu. Dan tadi yang sudah saya utarakan ada yang berjenjang dan tidak berjenjang. Termasuk tadi yang ditanyakan untuk Bapaknya, untuk FTBI, termasuk yang berjenjang nanti juga di situ. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginputkan nilai skornya berapa, cuman yang berjenjang, kemudian diklik seperti itu, kemudian nanti tingkatannya kejuaraan tingkat apa seperti itu. Jadi ampun khawatir sudah ada poin-poinnya atau skor atau bobotannya nanti. Maka kan ada yang ditanyakan lagi. Monggo. Suaranya pelan, bisa dikeraskan, Pak. Untuk pengisian data atau verifikasi data jadwal itu, kapan mulai mengisinya? Dia apa yang di situ kelas 6 saja apa semua nomor 1, 2, 3? Terima kasih.
Mohon maaf, memang tadi halus banget suaranya, tapi saya tangkap intinya apakah yang diinputkan di itu semua jenjang rombel 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu yang tarik data di sistem ini itu adalah kelas akhir. Karena ini untuk jenjang SMP, tentunya untuk kelas akhirnya adalah kelas 6 ini. Jadi hanya yang kelas 6 saja yang ditarik data menuju sistem ini. Jadi tidak dari kelas 1 sampai 5 itu tidak, hanya kelas 6 saja. Tapi memang untuk penginputan nilai rapotnya, karena Permendikdasmennya mengamanatkan untuk prestasi itu ada pembobotan untuk nilai rapot 5 semester akhir, maka kita input untuk kelas 6 itu nilai rapot dari kelas yang dimiliki oleh dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal. Maka mulai dari eh, kini atau saat ini tentunya Bapak Ibu sudah bisa menginput karena ini kan sudah nilainya untuk semester kelas 6 seperti itu. Jadi hanya untuk kelas akhir dari jenjang SD atau MI. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan. Ingin bertanya Pak Anwar. Iya. Pak atas waktunya untuk pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan input data di mana sekolah kami ini memang rombelnya paralel. Satu sisi OPS-nya ini kan hanya satu. Pertanyaan saya, ketika mungkin wali kelas membantu, apakah wali kelas di sini masuk sebagai admin atau apa? Mungkin mohon petunjuk jelas gitu. Terima kasih, Pak. Monggo, itu kewenangan satuan pendidikan atau Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pembagian tugas dari yang verifikasi. Kan kita ada verifikasinya satu akun ya, di akun itu. Nah, monggo nanti digunakan atau dipairingkan untuk siapa saja itu supaya mungkin tidak berat, bisa dibantu dengan wali kelas kelas 6. Kemudian dengan OPS seperti itu, ya, monggo dipersilakan. Dan juga kan itu nanti dari murid itu kan juga bisa menginput sendiri terkait dengan data-data dokumen, tinggal nanti Bapak Ibu wali kelas ataupun OPS verifikasi terkait dengan keabsahan yang sudah diinputkan dari anak tersebut. Jadi monggo untuk pembagian job disk siapa nanti yang membagi memverifikasi terkait dengan hal ini, monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa membagi tugas ke bagi 2 atau OPS saja atau ke wali kelasnya saja yang tidak mempunyai OPS nih. Tanggung jawab wali kelas tentunya untuk verifikasinya. Makatan Pak. Terima kasih Pak, ini masih saya tambahkan Pak. Karena tadi Bapak kan menyinggung tentang akunnya. Kalau OPS kan satu akun, apakah misalnya akun OPS ini bisa nanti dibagian atau guru kelas 6 saya bisa menggunakan akun sendiri-sendiri. Terima kasih Pak. Oke, untuk akun satu Pak. Untuk Satu di akun OPS. satu. Ya, satu akun untuk verifikatornya. Satu akun, mohon maaf. Atau dari tim VTO bisa menjawab untuk akun apakah itu dari sekolah asal bisa ganda, ada 2 Ya, izin menjawab ya, Pak. Untuk menambahkan akun itu bisa di operator sekolah asal tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi di PowerPoint itu nanti pas di admin akun bisa tambah akun saja dari operator sekolah karena itu kemungkinan mungkin kan operator sekolah di sekolah itu mungkin panitia untuk setiap ini kan beda-beda lebih dari satu maka bisa dibuatkan saja langsung aja tambah akun di menu jadi pas ketika masuk login sebagai operator sekolah asal ada menu admin akun nanti tambah akun saja ya Pak jadi bisa. Terima kasih Ibu ini atas petunjuknya karena mungkin kan siswa kami juga balikan ke Bapak. Ya. Baik Pak, sama-sama. Ini ada pertanyaan lain Bapak Ibu, rekan-rekan operator semua?
Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kali ini. Terima yang luar biasa dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Wali Kelas dan operator SPMB ini, dan semoga nanti untuk perjalanan SPMB ini bisa berjalan dengan lancar dan anak mendapatkan sekolah tujuan yang diimpikan. Intinya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati akan pelayanan SPMB ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian. Silakan nanti Bapak Ibu bisa bergabung di grup untuk operator dan verifikasi ini itu nanti akan berjalan sebelum pelaksanaan pendaftaran. 1 pekan sebelum pendaftaran itu masih bisa seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan terlalu mepet seperti itu ya. Kita agendakan nanti untuk pendaftaran itu 19 Mei untuk jenjang SMP. Maka nanti sepekan sebelumnya akan ditutup untuk verifikasi dari sekolah asal seperti itu. Dan di saat tanggal 19 Mei nanti siswa tinggal melakukan untuk langkah pendaftaran. Nanti akan kita lakukan Zoom meeting selanjutnya, dan juga hasil evaluasi dari evaluasi sudah seberapa besar kita sudah mengetahui mana yang sudah terinput, mana yang belum. Itu nanti kita akan adakan pertemuan Zoom meeting lagi. Adakah kendala-kendala hingga nanti sudah terverifikasi semua untuk jenjang kelas akhir SD, sehingga nanti saat pendaftaran itu tidak ada kendala. Mengaten Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kata kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kepada Mas Anwar. Warahmatullahi wabarakatuh.